Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Rehat hari ini, Renungan Hati Sehat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan menolong memberkati kami. Saat ini Tuhan, kesempatan buat kami untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, pimpin kami dan sertai kami, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan suatu berkat yang akan diterima oleh setiap orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan rehat kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rehat hari ini saya mengambil judul Iman dan Tindakan. Mari kita akan membuka di dalam Yosua 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Saudara, dalam kitab Yosua ini kita kalau membaca semua, kita akan menemukan satu tokoh
perempuan yang bernama Rahab. Rahab ini dia dikenal sebagai seorang perempuan Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Dan dia sebagai pekerja pelacur. Singkat cerita, Rahab bertobat, dan ketika dia bertobat, ada satu hal yang luar biasa yang dia lakukan, di mana dia mempunyai peran penting dalam sejarah kemenangan sejarah Israel atas Yeriko. Ini sungguh luar biasa. Kita bisa melihat iman dan tindakannya yang luar biasa itu, keberaniannya, imannya yang sungguh ajaib itu. Mari kita bisa mencontoh imannya Rahab. Ada 2 contoh iman Rahab yang perlu kita teladani bersama. Yang pertama yaitu imannya yang bertumbuh. Iman Rahab tumbuh dari mendengar kesaksian bagaimana Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dengan perbuatan tangannya yang ajaib dari para pengintai. Kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya itu membuat dorongan kita, bahkan inspirasi buat kita semua untuk kita lebih lagi mempercayai Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan kesaksian bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, bagaimana cara Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Bagaimana kita semua orang yang percaya ini menjadi berkat bagi orang lain. Melalui iman kita, melalui kesaksian kita, melalui Kristus yang hidup di dalam hidup diri kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang bisa melihat bagaimana iman di dalam hidup kita itu bisa menguatkan orang yang percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi untuk mempercayai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hidup ini kita boleh istilahnya hidup ini adalah kitab terbuka. Hidup kita ini adalah kitab terbuka yang dilihat oleh banyak orang, yang dilihat oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus memancarkan berkat, ada kasih di dalam diri kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kemudian yang kedua, contoh iman Rahab yang perlu kita teladani adalah imannya yang menggerakkan keberanian. Iman Rahab mampu menggerakkan keberanian untuk menuruti kehendak Tuhan, untuk mentaati kehendak Tuhan daripada tekanan prajurit bangsa Yeriko. Kita juga harus berani mengambil tindakan asalkan itu benar. Kita memegang teguh nilai-nilai Kristus di tempat di mana Tuhan tempatkan, baik itu di kantor, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat ataupun di gereja. Kita harus berani bertindak benar. Kalau itu benar, mari kita melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Tindakan itu mungkin tidak sepopuler atau
yang saat ini dibilang viral. Bahkan tindakan kita yang kita lakukan mungkin bisa membawa kita ke dalam satu konsekuensi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita kalau kita berjalan dalam kebenaran. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melakukan semuanya itu. Karena Tuhan yang selalu membimbing, melindungi, dan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah di tengah-tengah himpitan hidup di dunia ini. Tetapi tetaplah memiliki iman yang tumbuh dengan kita setia beribadah, dengan kita setia belajar firman Tuhan, dengan setia kita bersaksi, dengan setia kita berdoa. Maka kita dapat menghadapi hidup ini. Kita dapat menghadapi apapun cobaan, godaan yang ada di dunia ini. Itulah iman yang sejati. Caranya terus berupaya untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita lihat banyak orang tidak setia, tetapi marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari hidup kita sendiri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita setia kepada Tuhan, setia di dalam apapun kepada Tuhan. Kiranya renungan hati sehat pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan hati sehat Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada hari ini, kiranya Tuhan yang akan memampukan, Roh Kudus-Mu yang akan memberi penjelasan buat setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami menjadi alat Tuhan untuk kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.